Bila dalam budaya Melayu, sekapur sirih menjadi simbol penyambutan para tamu undangan, baik dalam acara pernikahan maupun kegiatan seremonial yang kental akan nilai budaya, dengan ciri khas daerah masing-masing, baik Jawa, Sumatera, dan sebagainya. Selain simbol adat, budaya mengunyah daun sirih juga sejak lama menjadi kebiasaan para orang tua dalam merawat kesehatan gigi dan mulut mereka. Nah, beragam fakta dan mitos banyak beredar tentang daun sirih. Salah satunya rebusan daun sirih bisa mengobati keputihan. Bener nggak tuh? Nah, daripada katanya, mending cari faktanya di segmen kali ini bersama ahlinya Dr. Wawaimuli Arrozal, ahli farmakologi. Berikut ini, simak yuk! Ada lagi nih, kalau katanya daun sirih merupakan obat anti kejang. Fakta atau mitos? Itu mitos. Kejang adalah suatu keadaan yang gawat darurat yang harus segera diatasi, bukan diobati sendiri. Kejang harus segera ditangani dengan obat anti kejang dan bukan dengan obat. Nah, selain menggunakan aneka produk penghilang bau badan yang ada di pasaran, Anda juga bisa loh menggunakan daun sirih sebagai bahan alami, karena katanya bau badan hilang dengan menggunakan sirih. Masa sih? Yuk tanya lagi sama Dokter Wawaimuli, itu fakta atau mitos? Itu mitos. Mengapa? Karena penyebab bau badan itu sifatnya multifaktorial. Misalnya dari makanan yang kita makan, bawang-bawangan misalnya, atau sayuran-sayuran tertentu dapat mencetuskan bau badan. Selain itu, keringat yang berlebih menyebabkan bakteri dapat mengasamkan keringat tersebut sehingga menyebabkan bau badan. Hal lain yang menyebabkan bau badan adalah penyakit-penyakit tertentu, misalnya penyakit metabolik, penyakit diabetes, atau penyakit metabolisme yang lain. Pemirsa, selain faktor stres, usia kadang menjadi kendala mengapa pasangan sulit memiliki momongan. Terutama untuk wanita, semakin bertambah usia, wanita memiliki tingkat risiko cukup tinggi untuk mengandung. Selain faktor internal, ada hal lain juga yang mempersulit memiliki keturunan, adalah kebiasaan mengkonsumsi rebusan daun sirih. Tapi, bener nggak sih kalau katanya minum rebusan daun sirih bisa menyebabkan sulit punya anak? Wah, bagi Anda yang mau punya omongan, jangan asal minum. Kita tanya dulu sama Dokter Wawaimuli, fakta atau mitos? Itu mitos. Mengapa? Karena banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu sulit punya anak. Misalnya, kelainan hormonal atau kelainan anatomis. Jadi sangat tidak benar bahwa konsumsi daun sirih menyebabkan rahim kering dan sebagainya. Tidak ada hubungan yang jelas antara konsumsi daun sirih dengan sulit punya anak. Saat sedang batuk memang nggak enak. Batuk sendiri terjadi akibat adanya benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, kalau sudah batuk, jangan didiamkan. Selain mengkonsumsi obat, Anda juga bisa loh menggunakan daun sirih, karena katanya daun sirih bisa mengobati batuk. Itu fakta atau mitos? Itu mitos. Tidak ada bukti baik pada hewan coba maupun pada studi pada manusia yang menjelaskan bahwa daun sirih dapat mengurangi batuk. Sebenarnya, batuk adalah suatu mekanisme fungsional, mekanisme proteksi untuk mengeluarkan zat asing yang ada di saluran nafas sehingga tidak masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Artinya misalnya debu yang masuk ke saluran nafas atau zat-zat alergen atau polusi itu harus kita keluarkan dengan mekanisme batuk. Jadi salah kalau kita harus meredakan batuk.